Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Dakwah itu apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang para dai? Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah dan jangan dipersulit. Nih coba saya tanya bapak-bapak, yang jujur. Siapa yang udah punya motor dan ada BPKB-nya? Nggak mungkin nggak ada. Satu masjid begini nggak ada yang tidak ngacung, sedangkan dia punya motor dan ada BPKB-nya. Kita doain, esok hilang. Dan Anda jangan suudzon, nggak mau sedekah motor. Mungkin dia udah sedekah tiap hari yang Anda nggak tahu. Allah itu cuma menginginkan kemudahan untuk kalian, bukan kesulitan. Banyak orang-orang yang sulit ketika sedekah semua hartanya. Sulit, biasanya nggak mau lagi udah. Wallah sulit sedekah ini rupanya. Saya bangun PT injak, saya nolin aja udah. Bangun lagi PT injak lagi, nolin lagi aja. Bangun lagi PT injak, nolin lagi aja. Orang nanya sama saya, "Ustaz, nolin dulu, gua tunggu yang gede." Ustadz, kenapa Ustadz nggak nolin? Tunggu aja. Ustadz, kenapa Ustadz nggak nolin? Tunggu aja. Kenapa Ustadz nggak nolin? Tunggu aja. Salaman tuh. Mau diambil lagi nggak? Jangan dicela. Sebelum menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe di channel Bantahan Ilmiah Abdurrahman Al-Amiri dan tekan tombol like dan share kepada seluruh kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayuhal ikhwatul kiram, insyaallah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang singkat ini ana akan membantah tentang konsep sedekahnya Yusuf Mansur dalam insyaallah 6 poin. Perhatikan di sini ayuhal ikhwatul kiram, kita bercepat. Kita perlu tahu, poin yang pertama, kita perlu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan umat Islam sebagai umat yang tengah-tengah. Tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Ini dalam semua aspek ibadah. Jangan berlebihan dan juga jangan kita meremehkan. Sedekah, baca Quran, sholat sunnahnya, kita usahakan sesuai kemampuan kita. Tengah-tengah, nggak berlebihan dan juga nggak meremehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan begitulah kami jadikan kalian wahai umat Islam, kata Allah SWT, sebagai umat yang tengah-tengah, nggak berlebihan dan juga nggak meremehkan. Termasuk sedekah. Mana buktinya? Firman Allah lagi. Lihat nih secara khusus lo ya, tentang masalah sedekah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Allah cintai, yang Allah senangi. Bagaimana sifat mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Orang yang Allah cintai, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mereka idza anfaqu, kalau berinfak, khusus nih, infak ayatnya, sedekah. Apa kata Allah? Lam yusrifu, mereka tidak berlebihan. Wa lam yaqturu, mereka juga enggak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, akan tapi mereka itu di tengah-tengah, mereka tempuh tengah-tengah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Apa tafsirnya? Kembalikan kepada para ulama salaf zaman dahulu. Lihatlah Mutarrif ibn Abdillah mengatakan, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah, kata Mutarrif ibn Abdillah. Wal hasanatu baina sayyi'atain, dan carilah kita itu hal yang baik di antara dua hal yang buruk. Yang baik di antara dua hal yang buruk. Qatadah ditanya, apa maksudnya? Ternyata Qatadah memakai firman Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh untuk hal yang baik di antara dua hal yang buruk. Apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Mereka Allah kalau berinfak tidak berlebihan, buruk, dan juga tidak apa? Tidak pelit, tidak meremehkan. Ini apa? Buruk. Wa kana baina dzalika qawama. Akan tapi mereka ini di tengah-tengah. Ini kata siapa? Kata Mutarrif ibn Abdillah. Qatadah juga seperti itu.
Wa kana baina dzalika qawama, yang mereka tempuh adalah tengah-tengah sedekahnya. Apa kata Wahab ibn Munabbih? Wahab ibn Munabbih mengatakan asyatar min amwalihim. Mereka itu sedekah setengah dari hartanya. Setengah itu maksimal udah. Nggak boleh berlebihan, apalagi semuanya. Ini kata Wahab ibn Munabbih. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, seandainya kita sedekahkan semua, gimana kita mau sedekah lagi? Udah habis semuanya. Modal kita udah habis, nggak bisa kita kembangkan bisnis kita lagi. Udah habis. Jadi kita cuma sedekahnya sekali saja di awal besar, habis itu nggak lagi. Masya Allah. Itulah yang Allah nggak inginkan, bangkrut akhirnya kita. Lah mana buktinya? Firman Allah lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik." Dan jangan jadikan tangan engkau maghlulah, terbelenggu di leher engkau. Enggak boleh. Maksudnya apa? Pelit, jangan. Kalau kapan orang masih ngasih pura-pura enggak tahu, pelit dia. Ini apa? Wala tabsutuha kullal bast. Sebaliknya, jangan kita bentangkan wala tabsutha. Jangan kita bentangkan tangan kita kullal bast, dengan bentangan yang terlalu semuanya. Kullal bast itu semua bentangan. Maksudnya apa? Semua harta itu dikasih. Dampaknya apa ya Allah? Fataqa'uda maluman mahsura. Maka engkau akan terduduk dalam kondisi maluman. Kalau nggak ngasih kita, terbelenggu tangan kita akan menjadi maluman, tercela, dicela oleh orang-orang yang minta. Nah ini pelit, fulan bakhil, nggak ngasih. Sebaliknya kalau kita kasih semuanya, kulal basta, apa yang terjadi? Fataqa'uda mahsura. Engkau akan terduduk dalam keadaan bangkrut, habis, nggak bisa lagi sedekah. Itu kan yang harusnya kita modal itu kita bisa putar, ternyata habis. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak suka seperti itu. Jadi apa? Sedekah cuma di awal. Cuma sekali aja. Yang kedua, ketiga enggak bisa. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, ingat. Patokan sedekah itu bukan banyaknya harta yang kita kasih, bukan. Tapi patokan sedekah itu mampukah kita itu sedekah berkesinambungan, selalu nyambung tiap hari. Bukan kita itu sedekahnya ketika Yusuf Mansur datang, habis itu nggak sedekah lagi. Kenapa nggak sedekah lagi? Udah habis semua, diambil di sana. Kita kasih semua di sana. Besoknya kita nggak sedekah lagi. Ini nggak konsep sedekah. Allah nggak suka konsep sedekah seperti itu. Konsep sedekah ya akhi. Konsep sedekah itu lihatlah semua ibadah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang berkesinambungan, nyambung terus tiap hari. Wa in qalla, walaupun apa? Cuman sedikit. Ini konsep sedekah. Hari pertama, semisal anggaplah 20.000. Kedua 20.000. Hari ketiga 20.000. Hari keempat 20.000. Nggak apa-apa. Nah, ketika Yusuf Mansur datang sedekah 20.000, jangan dicela. Jangan dikatakan bodoh karena nggak mampu sedekah motor dan sebagainya. Ya akhi, nggak semua orang mampu sedekah motor akhirnya dikatakan bodoh. Kalau dia mampu seperti itu gimana? Itu lebih baik daripada dia sedekah 1 hari di hari itu sedekah motor, besok nggak sedekah lagi. Lebih baik dia 20.000. Itu yang terbaik. Berkesinambungan wa in qalla. Dan Anda jangan suudzon nggak mau sedekah motor. Mungkin dia udah sedekah tiap hari yang Anda nggak tahu. Itu dia konsep sedekah. Kemudian yang keempat, Masya Allah. Yang keempat, kita perlu tahu konsep sedekah itu pula, bahwasanya Allah SWT nggak pernah memberatkan seseorang, nggak pernah. Dan dalam agama Islam itu ad-dinu yusrun. Agama Islam itu agama yang gampang. La yuridu bikumul yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu cuma menginginkan kemudahan untuk kalian, bukan kesulitan. Banyak orang-orang yang sulit ketika sedekah semua hartanya. Sulit, biasanya nggak mau lagi, udah wallah sulit sedekah ini rupanya. Ya gampang kan ya akhi, Masya Allah. Ini apalagi dipalak, diminta semua. Ada salah seorang TKI diambil semua hartanya, Masya Allah. Harus dinolkan. Kalau dinolkan gimana dia mau berjuang? Gimana dia mau kasih keluarga dia yang ada di Indonesia? Ini TKI terjadi. Dia butuh untuk menghidupkan keluarganya. Kalau diambil semuanya gimana?
Dia betul-betul bertahan hidup di sana. Kalau dia sakit gimana dan sebagainya. Masya Allah. Ini kan akhirnya memberatkan dia. Sampai apa yang terjadi? Dia ambil lagi harta semuanya. Dia ambil lagi, nggak jadi sedekah. Kenapa? Merasa sulit. Nggak seperti itu dakwah. Dakwah itu apa kata Nabi kita Muhammad SAW tentang para dai? Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah dan jangan dipersulit. Dalam kita mengajak orang bersedekah itu apa? Yassiru. Apalagi apa awal-awal jumpa, gampangkan, jangan dipersulit. Kita nggak kenal dia, ya akhi, antum sedekah semampunya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu lebih enak. Ini dipalak semuanya. Orangnya udah langsung malas, langsung diambil lagi hartanya. Nggak apa-apa, terserah antum ya akhi. Urusan antum dengan Allah SWT. Wallahu ala 2.000 wala 5.000, terserah antum. Yang penting apa kata hati antum. Yang penting cuman antum yang tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan dipalak seperti itu. Ini sedekah ya akhi, bukan zakat. Masya Allah, zakat aja apa semua diambil? Zakat? Enggak, 2,5%. Kambing, kita punya kambing apa semua diambil? Enggak. Sapi, kita punya sapi apa ini semua diambil? Enggak. Wallah, zakat aja 2,5%. Zakat harta 2,5%, bukan 50%. Sedikit. Itu hukumnya wajib loh zakat. Apalagi apa? Sedekah. Masya Allah, ajib. Itu kemudian yang berikutnya, yang poin yang kelima, ingat ya akhi, Anda wahai Yusuf Mansur yang mengambil harta semuanya di saat itu langsung untuk disedekahkan, semua ATM yang disedekahkan semuanya. Ingat, orang-orang yang Anda minta itu mereka semua ada tanggungan nafkah istri dan nafkah anak. Itu wajib dinafkahi. Kalau semua diambil, gimana kehidupan anak-anak mereka? Gimana kehidupan istri-istri mereka? Lihatlah Sa'd bin Abi Waqqas, sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang Masya Allah kaya, Masya Allah. Ternyata mau mengeluarkan hartanya semuanya, jangankan semua, setengah aja nggak boleh sama Nabi kita Muhammad SAW. Nggak boleh, maksimal sepertiga loh maksimal. Ini sahabat Sa'd bin Abi Waqqas yang kaya. Lah ini yang imannya nggak sampai kepada Sa'ad, Masya Allah. Jamaah-jamaah yang baru-baru ngaji diminta semua hartanya, ya akhi. Apalagi nggak sekaya Sa'd bin Waqqas. Imannya nggak seperti imannya Sa'd bin Abi Waqqas. Harta juga nggak seperti Sa'd bin Abi Waqqas. Apa? Perhatikan, Sa'd bin Abi Waqqas pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih. Dia mengatakan, ya Rasulullah, usi bimali kullihi. Wahai Rasul, bolehkah aku jadikan hartaku, aku keluarkan semuanya dalam bentuk wasiat? Apa kata Rasulullah SAW? La, nggak boleh. Engkau keluarkan semuanya untuk kaum muslimin, nggak boleh. Dia mengatakan, ya Rasulullah, fasyatar, gimana kalau setengahnya? Setengah lo ya, setengah ini. Apa kata Rasulullah SAW? La, nggak boleh, jangan setengah. Fathuluth ya Rasulullah, gimana kalau cuma sepertiga wahai Rasul? Apa kata Rasulullah SAW? As-thuluthu wa thuluthu kathir. Sepertiga boleh, tapi ingat Sa'ad, bahwasanya sepertiga itu udah banyak. Udah banyak sepertiga itu. Apa komentar beliau terakhir? Innaka tada'a au tadara ahlaka warathataka aghniya khairun min an tadarahum alatan yatakaffafunan nas. Engkau wahai Sa'ad ibn Abi Waqqas, ketika engkau meninggal, lebih baik keluarga engkau dan ahli waris engkau itu kaya. Lebih baik kaya. Kalau seandainya yang kau keluarkan semuanya, mereka nggak kaya. Yatakaffafunan nas, ujung-ujungnya kalau engkau sedekahkan semuanya, engkau jadikan wasiat semuanya untuk kaum muslimin, keluarga engkau nggak dapat, apa yang terjadi? Yatakaffafunan nas ala, mereka ini minta-minta, miskin ala, mereka ini jadi miskin, minta-minta sama orang. Ini yang terjadi. Maksudnya kalau kita sedekahkan semua harta kita, jadi miskin. Kita ujungnya jadi minta-minta, bukan kita yang malah sedekah. Ini sabda Rasul lo ya, bukan dari ana. Masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seperti itu. Tapi mungkin yang mengatakan gimana dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ini poin terakhir. Ya akhi, balik lagi. Apakah jamaah yang antum dakwahkan untuk bersedekah seperti imannya Abu Bakar? Dan apakah hartanya seperti hartanya Abu Bakar? Masya Allah. Apakah bisnis mereka ini yang antum pinta, bisnis itu udah autopilot aja, udah jalan aja, dikeluarkan nanti ada datang lagi? Abu Bakar beda ya akhi, bisnisnya besar.
Dia tinggal duduk, datang lagi harta itu terputar langsung. Orang kaya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan imannya jangan tanya, ya akhi, jangankan iman jamaah antum, iman antum aja nggak sampai seperti Abu Bakar. Itu. Ini apalagi dicela-cela bodoh, nggak mau sedekah ini, nggak mau sedekah itu. Astaghfirullahaladzim. Yassir ya akhi, yassiru wala tu'assiru. Gampangkan dalam berdakwah, bukan disusahkan. Cintain dulu mereka untuk bersedekah. Ya ala kulli hal, inilah beberapa poin yang dapat Anda sampaikan untuk beliau. Semoga Allah SWT memberikan yaitu taufik dan sadat jalan yang kebenaran. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah kasih taufik untuk beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang salah datang dari anak pribadi dan syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.